Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue pengen ngomongin satu buah laptop gaming yang menurut gue adalah satu buah laptop gaming paling exciting gue coba selama tahun 2022. Se-exciting itu? Jawabannya adalah iya, dan laptopnya adalah laptop yang satu ini, Lenovo Legion 5i. Sebelumnya gue bikin disclaimer dulu ya, kalau emang gue kerjasama dengan Lenovo untuk ngebikin dan juga mendeliver video Lenovo Legion 5i ini. Tapi emang gue bisa bilang gue bener-bener happy banget dikirimin sama Lenovo laptop yang satu ini, karena untuk pertama kalinya gue bener-bener tertarik dengan yang namanya gaming on a PC laptop, dan gak ketinggalan, gue juga jadi bener-bener tertarik untuk menjajal AAA. Pertama kalinya ya di laptop yang satu ini. Entah kenapa bisa sampai seperti itu, tapi asumsi gue ini berhubungan yang pertama dengan look-nya. Jadi gini, di saat rata-rata laptop gaming tuh kayaknya pengen banget menunjukkan kegamingannya, kalau Lenovo Legion 5i ini agak berbeda. Hal paling gaming yang bisa gue temukan di laptop ini jatuhnya ada di bagian keyboard yang punya RGB lighting. Itu aja. Selebihnya menurut gue Lenovo Legion 5i ini tampilannya tuh lebih elegan. Bahkan keyboardnya sendiri practically menjadi salah satu keyboard laptop paling nyaman yang gue coba di tahun 2022 ini. Legion True Strike nama keyboardnya. Dengan travel key yang pas 1,5 mm, rasa dipakainya itu empuk. Emang nggak mechanical ya, tapi nyaman. Dan menurut gue kalau dipakai main game, ini udah oke. Beberapa titik kritis di saat gue lagi main game gitu ya, emang harus ada gerakan yang cepat, lompat, dan segala macamnya. Gue masih bisa menangani dengan baik. Tapi, catat, ini adalah omongan gue yang jatuhnya seorang casual gamer, kalau bukan bisa dibilang newbie banget di dunia gaming pakai laptop. Kita balik ke masa lalu, Lenovo Legion 5i yang gue pegang ini warnanya Storm Grey dengan top cover aluminium dan bodi bawahnya polikarbonat ABS. Di bagian cover atasnya ada logo Legion yang kalem, dan yang menarik mungkin adalah letak port yang kebanyakan ngumpul di bagian belakang. Ini seakan-akan Lenovo tuh ngerti gitu ya, kalau laptop ini jatuhnya emang akan dibikin jadi kayak semacam desktop setup gitu, bukan yang dibawa kemana-mana. Walaupun sebenarnya kalau dibawa kemana-mana juga nggak ada masalah, karena berat laptopnya sendiri itu hanya 2,4 kg. Oh iya, untuk port, Lenovo Legion 5i ini memiliki detail port sebagai berikut. 3 USB Type-C dengan salah satunya adalah Thunderbolt 4, dan sisanya adalah USB 3.2 Gen 2, 3 USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 HDMI 2.1, dan juga 1 headphone mic port. Di bagian bawah laptop, walaupun di sini gue tidak akan membongkar laptopnya, kita bisa melihat ada dua buah kipas yang besar. Nah, ini adalah teknologi cooling Lenovo yang baru, namanya Legion Cold Front 4.0. Janjinya adalah cooling system paling baru dari Lenovo ini bisa support system up to TDP 170 watt. Tapi experience gue sehari-hari gitu ya, pas gue pakai main game tentu ya jatuhnya aman-aman aja. Tidak ada panas yang mengganggu, dan untuk urusan fan tentu ya tergantung aktivitas. Kalau ngetik-ngetik ya aman, tapi begitu main game ya fan-nya memang harus nyala. By the way, ngomongin soal fan, menariknya adalah si Lenovo Legion 5i ini memiliki satu buah mode yang bernama Q Control 4.0. Tinggal tekan tombol Fn plus Q untuk masuk ke quiet mode, balance mode, atau performance mode. Menariknya, setiap mode yang lo pilih ini memiliki kayak notifikasi kecil di bagian tombol power. Jadi kita akan tahu nih, saat ini kita lagi ada di posisi apa dari warna notifikasi yang ada di tombol power tersebut. Untuk layarnya, Legion 5i yang gue pegang saat ini adalah tipe 15,6 inci dengan resolusi WQHD 2560x1440 dengan panel IPS. 300 nits untuk tingkat kecerahannya dan sudah punya refresh rate 165 Hz. Untuk tingkat sRGB-nya sudah 100%, support Dolby Vision, Nvidia G-Sync, dan juga rasionya 16:9. Jatuhnya untuk nonton multimedia tentu ini adalah satu buah screen yang udah lebih dari cukup. Nah, dari tadi kita banyak ngomongin kosmetik, layar, dan semua segala macamnya. Bagian internalnya, performanya seperti apa? Yuk kita bahas. Untuk dalamannya, laptop yang gue pegang ini, dia punya otaknya adalah 12 Gen Intel Core i7 12900H prosesor. Huruf H-nya itu sudah menjelaskan level chipsetnya. Dilengkapin sama Nvidia GeForce RTX 3060, 6GB GDDR6 dengan TGP 140W. RAM-nya 16GB 2x8GB DDR5 4800MHz. Storage-nya 512GB tapi masih bisa di-expand up to 2TB. Sudah menggunakan PCIe SSD Gen 4
ada 2 slot dan bisa support RAID 0. Koneksi Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6E, ada 2 stereo speakers dan besaran baterainya 80 watt hours. Untuk data benchmark yang bisa gua share, pertama Cinebench R23, single core-nya itu dapat 1810 dan untuk multi-core score-nya 17946. Di Geekbench 5, single core-nya yang gua dapetin adalah 1803 dan multi-core score-nya 13041. Masih di Geekbench 5, untuk computing-nya dengan metode CUDA yang gue dapetin skornya adalah 105.416. Dari sisi kecepatan storage, diukur menggunakan Crystal Disk Mark. Untuk sequential read-nya, lo bisa mendapatkan up to 6.656 MB per second dan juga 4.939 MB per second untuk write-nya. Dari sisi gaming, di saat gue coba main Shatterline, laptop ini bisa nahan di angka 150 sampai 200 FPS. Sementara kalau gue coba main Halo Infinite, things going well, no laggy, no stutter, bisa dibilang semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Dari sisi editing video, Lenovo Legion 5i ini menarik banget karena di saat gue coba masukin footage-nya Canon EOS R5 8K RAW 30 FPS, Lenovo Legion 5i ini bisa bertahan dengan baik, baik itu untuk masalah playback ataupun scrubbing di timeline 1080 menggunakan aplikasi DaVinci Resolve. Ini mau itu filenya mentah ataupun file yang sudah degrading, sama-sama berjalan dengan baik. Sementara saat gue coba tes render, file sekitar 2 menit dari 8K ke 1080, gue hanya perlu waktu sekitar 2 menit, dan untuk file yang sama 2 menit kita render dari 8K ke 4K, itu memerlukan waktu selama kurang lebih 4 menit 30 detik. Jadi ya bisa dibilang overall experience gue menggunakan si Lenovo Legion 5i ini ya sangat-sangat positif gitu ya. And I'm really happy, sampai-sampai gue agak berberat hati gitu untuk mengembalikan laptop ini ke Lenovo. Sampai sebegitunya gitu ya. Masalahnya gitu, kita nggak cuma dimanjain sama yang namanya hardware dan juga performance, tapi juga untuk masalah after sale service-nya. Jadi si Lenovo Legion 5i ini sudah tercover selama 3 tahun gitu ya, di saat lo beli yang namanya Legion Ultimate Support. Jadi PC lo akan terjaga selama 100% terus-terusan selama 3 tahun itu. Dan nggak berhenti di sana, ada juga 3 tahun Accidental Damage Protection. Jadi kalau misalnya laptop kita tuh ketumpahan air, jatuh, screen-nya pecah, atau mungkin korslet listrik dan segala macamnya, itu akan di-cover 100% sama Lenovo dan bisa diklaim berkali-kali. Jadi ini emang beda banget, dan ini juga eksklusif dimiliki sama Lenovo. Jadi kalau misalkan fisik oke, performa oke, after sale service juga oke, benar-benar sepertinya laptop yang satu ini bisa masuk lah dalam daftar kecil lo laptop gaming yang mungkin bisa lo incar di tahun 2022 ini. Because I know this one masuk dalam list kecil gue. Tapi itu gue. Kalau lo gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita ngobrol lebih banyak. Atau mungkin lo juga pengen share game-game apa yang sepertinya menarik buat gue coba mainin. Boleh. Gue juga minta saran gitu ya. Tapi yang pasti buat sekarang, Taufik Nobo undur diri dulu. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.